Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Perkenalkan, Al-Fakir pagi ini akan membaca dan sedikit menjelaskan pada sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia. Saya bacakan hadis Nabi an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Saya terjemahkan. Dari Amiril Mukminin. Amiril Mukminin itu dahulu itu namanya presiden kalau sekarang. Siapa? Abi Hafsin. Bapaknya Hafaz, yaitu salah satu istrinya Nabi Muhammad SAW. Siapa? Umar ibnu Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, Sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya semua amal perbuatannya itu tergantung pada niatnya. Ingat, kamu mau sholat, mau ngaji, mau jihad, mau bersedekah, dan lain sebagainya, itu bisa hasilnya bisa bagus dan bisa rusak, tergantung niat. Gitu ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan ketahuilah sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada manawa, apa yang diniatkannya. Nawa itu saya berniat, ya gitu. Manawa, apa yang diniatkan. Faman kanat hijratu, maka barang siapa yang berhijrah itu ilallah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu, maka hijrahnya itu akan kembali untuk Allah dan Rasulnya. Dia akan dapat pahala hijrah itu. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah, ini tuh berkenaan asbabul wurudnya itu saat Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari sebagian sahabat itu benar-benar mengikuti Nabi, benar-benar hijrah pindah dari Mekah yang penuh kerusakan, penuh kedoliman, sistem berhala. Nabi memerintahkan untuk berhijrah ke Madinah untuk membangun sebuah negeri yang dibangun sistem Islam. Tapi ada salah satu sahabat tuh yang aku mau ikut hijrah, tetapi ternyata bukan untuk itu niatannya. Bukan untuk meninggalkan sistem kufur, sistem berhala, sistem yang penuh dengan kedoliman dan kejahatan, tetapi hijratu lidunya yusibuha abimra'atin yang kihwa. Ternyata dia itu semata-mata hijrahnya itu untuk urusan dunia. Yusibuha yang dicarinya, abimra'atin, atau ingin menikahi yang kihwa, seorang wanita. Ya, makanya ini asbabul wurudnya seperti itu. Apa kata Nabi selanjutnya? Fahijratu ila ma hajara ilaih. Maka nilai dari hijrahnya itu hanya dia akan mendapatkan sebatas apa yang diniatkan itu tadi. Fahijratu ila ma hajara. Maka hijrahnya itu nggak dapat apa-apa kecuali apa yang dia niatkan. Begitu ya teman-teman. Teman-teman rahimakumullah, ini
hadis ini sangat sahih sekali. Di dalam Al-Quran pun Allah juga sudah berfirman, perihal amal itu tergantung niat. Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu disindir Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Itu perihal Allah menyindir orang-orang munafik. Kalau ini Rasulullah menyindir sebagian, ada seorang yang ingin hijrah tetapi bukan untuk Allah dan Rasulnya, tetapi untuk di dunia yusibuha, atau wanita yang ingin dinikahinya. Dalam sebuah ayat itu tadi, innal munafikin, itu berhubungan innal munafikin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu hanya ingin mencari pujian manusia ketika sholatnya. Jadi dia itu dari rumah, bangun, subuh, terus kemudian dia berdiri di belakang Nabi di shop paling depan, ya. Ini kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya teman-teman. Dia itu seorang munafik tulen yang dia itu rajin sekali ibadahnya di shop awal, di belakang Nabi. Tapi Allah tahu isi hatinya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu apabila ingin sholat itu niatnya bukan karena ingin ingin dekat sama Allah, ingin dekat dengan Rasulullah, ingin mencari surga, ingin mencari ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah. Tetapi apa? Qamu kusala. Mereka itu berdiri menegakkan sholat itu dengan kusala, bermalas-malasan. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka itu ingin dipuji manusia, ingin dilihat manusia. Oh, ini aku soleh, aku rajin ibadah, aku ini rajin sholat, rajin baca Quran kah? Nah, begitu teman-teman. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita itu setiap hari, ya, diharuskan untuk berdoa. Ya muqallibal qulub, sabit qulubuna ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qulubuna ala taatik. Ini hadis ini saya dapatkan dari Ustadz Ridwan Hanif dulu waktu mondok, ya teman-teman. Ya Allah, tetapkanlah hatiku dalam iman. Ya muqallibal qulub, wahai Rabb yang pembolak-balikkan hati, sabit, tetapkanlah qulub, hati kami, ala dinik, dalam agamamu, di awal, di tengah, dan di akhir. Allahumma sabit qulubuna ala ta'atik, ya Allah, tetapkanlah iman kami dalam ketaatan kepadamu di awal, di tengah, di akhir. Kenapa kita tambahi di awal, di tengah, di akhir? Karena setan itu pintar. Saat kita itu sudah niat, ya Allah, aku ingin sholat di masjid berjamaah karena engkau. Sampai di tengah jalan ketemu, kalau laki-laki kan wajib jamaah ya. Ketemu seorang akhwat yang cantik, dia berubah niat. Waduh, aku kepengen biar dilihat akhwat itu rajin sholat di masjid, biar dikatain soleh. Nah, itu bisa. Setan tuh pinter situ, sehingga atau kita udah selamat, niatnya di awal sudah sesuai, di tengah juga sudah sesuai dengan tujuannya Allah. Tetapi di akhir salah niat. Banyak kejadian seperti ini. Sambil saya contoh. Dulu itu ada seorang rahib Yahudi yang sangat rajin ibadah. Dulu ya dia seorang muslim juga, namanya Rahib Basirso. Saat di awal-awal dia ditawari oleh laki-laki. Jadi ada 3 bersaudara, teman-teman. 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang berdua ini ingin pergi berjihad. Yang 1 ini perempuan ingin dititipkan Rahib Basirso. Wahai orang yang soleh, aku tinggalkan adikku, aku titipkan kepadamu agar terjaga, agar terlindungi, agar baik agamanya dan perilakunya, sebab kami ingin pergi berjihad. Rahib itu pun menolaknya. Tidak,
Aku tidak bisa. Kemudian dipaksa terus, wahai rahib, bagaimana bila kami nanti pulang sedangkan kami mendapati adik kami itu rusak, sedangkan engkau tahu di kota ini tidak ada yang lebih soleh daripada engkau. Karena dibujuk terus, akhirnya diterimalah wanita itu. Ya Allah, aku niatkan ingin menolong wanita ini dari atas permintaan saudara-saudaranya. Di tengah perjalanan, rahib itu sehari, 2 hari, 3 hari selalu menjaga jarak dengan wanita tersebut. Kalau wanita tersebut mau makan, diantarkanlah makanan itu di depan pintu. Namun di akhir-akhir ternyata iblis itu pintar merusak niatnya baik seorang rahib itu dengan menjerumuskan ia ke dalam siasat liciknya. Yaitu apa? Dibisikinya, digodanya lah si ahli ibadah itu. Wahai Basirso, sungguh tidak sopan apabila engkau itu menaruh makan di depan pintu dia. Sedangkan dia itu tamu, yang mana Allah itu menyuruhnya untuk memuliakan dia. Maka taruhlah makanan itu di dalam kamarnya, jangan di luarnya terus. Itu kata iblis menggodanya. Akhirnya pun terjadi hal yang tidak Allah inginkan, tidak Allah ridhoi. Ahli ibadah itu tertipu dengan bujuk rayu godaan iblis setan laknatullah. Dari awal dia tidak mau memandang wanita itu, akhirnya dia pun akhirnya dia masuk ke kamarnya wanita itu, dan terjadilah apa yang setan iblis inginkan. Dari tidak mau menatap muka, tidak mau bersalaman, tidak mau masuk ke kamarnya, tidak mau melebihi batas-batas yang Allah inginkan. Di akhir jalannya ternyata pendeta itu malah menzinai wanita itu hingga melahirkan anak dan membunuh mereka. Nah, inilah pentingnya kita itu menjaga niat ya teman-teman. Kita menjaga niat. Kita sudah hati-hati agar segala ibadah kita itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Tetapi iblis pintar. Iblis itu melihat kita 24 jam teman-teman. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu batas keilmuan kita dan kesolehan kita. Kita di awal sudah niat, ya Allah, aku malam ini ingin bangun tahajud karenamu. Ya, udah benar, udah bangun jam 3. Ketika sudah wudhu, sudah rakaat pertama, udah benar, rakaat kedua, udah benar, udah salam. Rakaat ketiganya, tiba-tiba ada orang lewat. Terus kemudian bacaan diperbagus, diperpanjang. Na'udzubillah min dzalik. Itulah pentingnya kita itu meminta pertolongan Allah. Ya Allah, istiqomah, tetapkanlah niatku di awal, di tengah, dan di akhir dalam ibadah semata-mata untuk keridhoanmu. Begitu teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ini nanti hadis ini bisa dicari di hadis Arba'in Nawawi ya teman-teman ya. Ya, ini rujukannya nih. Saya tulis di sini rujukannya. Nanti kalau teman-teman ingin tahu detailnya hadis ini bisa dibuka di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Sekian, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.